Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil kita mendengarkan kisah panggilan murid pertama. Inisiatif panggilan datang dari Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus berbeda dengan rabi-rabi Yahudi lainnya. Kalau umumnya seorang murid menentukan gurunya sendiri, seorang murid mencari gurunya, itu umumnya yang terjadi. Namun tidak demikian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mencari murid. Dan tentu ini ada hal yang mendesak tentang diri dan pesannya. Dan mereka yang dipanggil Tuhan Yesus semuanya bekerja harian pekerjaan mereka, mengerjakan pekerjaan harian mereka setiap hari sebagai penjala ikan. Petrus dan Andreas tadi dikatakan sedang menebarkan jala, sedangkan Yakobus dan Yohanes membereskan jala. Dan mereka ini diundang oleh Yesus untuk panggilan aktif. Mereka dipanggil, "Mari, ikutlah aku." Ini undangan Tuhan Yesus ikutlah aku. Mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti Dia. Datang, berjalan di belakangnya, dan mengikutinya. Ini panggilan, mereka dipanggil mengikuti Yesus, berarti kan mereka dipanggil untuk datang, berjalan di belakang Tuhan Yesus, dan mengikutinya. Dan mereka dijadikan
penjala manusia ya. Ini bahasa yang menjadi bahasa pekerjaan mereka ya, para pelayan. Kujadikan penjala manusia, yang berarti mengumpulkan orang beriman dalam kerajaan Allah. Ini panggilan mereka, ini dipanggil oleh Tuhan ya, untuk mengumpulkan orang beriman ya dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari terkasih, dan kita melihat ya tanggapan mereka total ya, tanggapan mereka ya segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Ini yang dilakukan oleh Petrus dan Andreas. Sedangkan Yohanes dan Yakobus, mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Ini tanggapan total atas panggilan Tuhan dan jawaban ya dari para murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus ya. Mereka dengan segera menanggapi ya, dan menanggapinya secara total ya. Meninggalkan ya, pekerjaan mereka ya, kekayaan mereka, jala, perahu, bahkan meninggalkan ayah mereka ya, Zebedius. Ini yang dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes. Saudara-saudari terkasih, kemuritan di sini tidak hanya menuntut kecocokan dalam hal intelektual, namun juga mengikuti Yesus dalam setiap segi kehidupan. Ini yang dilakukan oleh para murid. Maka kita hari ini merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Kita juga diberi teladan ya bagaimana Andreas dalam mengikuti Tuhan Yesus ya, memberikan seluruh hidupnya untuk terlibat dalam karya Tuhan Yesus ya, dan memberi kesaksian sampai juga memberikan hidupnya dengan ya, meninggal. Kita diberi teladan dari Santo Andreas yang keutamaannya ya, ini dikenal sebagai rasul pengantar kepada Tuhan Yesus, pengantar kepada Tuhan Yesus, pembawa orang lain ya kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana hal ini dilakukan Andreas kepada saudaranya Petrus, kalau dikisahkan dalam Injil Yohanes ya. Andreas lah ya yang membawa Petrus kepada Tuhan Yesus. Dan juga ketika orang-orang Yunani ingin berjumpa ya dengan Tuhan Yesus ya, Andreas lah juga yang melakukan ya, membawa orang-orang Yunani ya kepada Tuhan Yesus ya, mengantar mereka kepada Tuhan Yesus. Ini keutamaan, salah satu keutamaan dari Rasul Andreas. Hendaknya juga dalam hidup kita ya, juga bertindak seperti Rasul Andreas ya, membawa sesama kita ya kepada Tuhan, menghantar sesama kita kepada Tuhan Yesus ya, untuk berjumpa ya dengannya, menjadi muridnya, dan akhirnya menerima ya keselamatan. Ini yang hendaknya melalui ya kesaksian hidup kita ya, apa yang kita lakukan, kita ucapkan, hendaknya juga memberi kesaksian ya, yang bisa ya
menghantar sesama kita kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan mereka ya akhirnya memperoleh ya keselamatan, memperoleh berkat dari Tuhan. Inilah yang harus kita usahakan dalam hidup kita, sebagaimana diteladankan oleh Santo Andreas Rasul.